Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli dengan NIM akhir 099. Di sini saya mendapatkan tugas mingguan di shift 2. Saya kelompok 16. Jadi, sebelum kita mengerjakan, kita akan menganalisis soal tersebut masuk ke distribusi apa. Di sini untuk shift 2 terdapat 4 soal. Yang pertama yaitu Eva mengerjakan 10 soal, benar, satu salah. Jika Eva menjawab secara sembarang, peluang Eva menjawab 6 soal dengan tepat adalah sekitar. Jadi untuk nomor satu sendiri, kita ngerjain di Excel yang pertama. Untuk nomor satu sendiri, itu ada di distribusi binomial. Untuk nomor S-nya sendiri, itu ada di 6. Dan N-nya sendiri itu ada di 10. Dan untuk probabilitas atau SP-nya itu ada di 0,5. Dan untuk kumulatifnya sendiri, bisa kita tulis setelah false. Nah, untuk hasilnya, kita bisa eh, rumus sama dengan binom binom JIS. Kita tinggal tab. Nah, di sini di rumusnya sudah ada urutan buat masukin angkanya. Jadi yang pertama itu dari number S, terus X-nya sendiri, lalu koma, lanjut ke N-nya sendiri, lalu kita koma, probability-nya, koma, dan yang terakhir ada di kumulatif itu tadi false-nya, kita tutup kurung, kita enter. Nah, untuk nomor satu sendiri, di sini kita dapatkan hasilnya di 0,205078125. Next, kita lanjut ke nomor 2. Di sini nomor 2 menurut teori genetika, silangan tertentu sejenis marmut akan menghasilkan keturunan berwarna merah, hitam, dan putih dengan perbandingan 8:4:4. Hitunglah peluang bahwa dari 8 turunan terdapat 5 turunan berwarna merah, 2 turunan berwarna hitam, dan 1 turunan berwarna putih. Untuk nomor 2 sendiri, kita bisa klasifikasikan ke distribusi multinomial. Jadi, di sini ada kriteria P sama X-nya. Jadi, untuk P1 sendiri, di sini ada di 0,5. Dan untuk P2 sendiri, di sini ada di 0,25. Sama untuk P2 dan P3 itu ada di 0,25 dibagikan. Ada dari awal angka yang pertama. Di sini di X-nya, di situ untuk P1 ada di 5. Dan untuk P2 sendiri itu ada di 2. Dan untuk P3 di sini ada di 1. Nah, untuk menghitung totalnya sendiri, kita tinggal masukkan rumus itu sama dengan yaitu sum product, kita tab, lalu kita blok tiap ininya, kurung, kita enter. Nah, P sendiri di sini totalnya jadi satu dengan bisa sama di sini dengan sum product, itu kita tab, kita blok sih nilai X-nya. Nah, tinggal di tutup kurung, lalu kita enter. Nah, untuk total sendiri di sini ada di 8 untuk X-nya. Mencari ini, kita tinggal masukin rumus N-nya ini, N-nya dengan multinomial. Tinggal tab. Nah, untuk nomor sini kita bisa dilihat, tinggal masukin dari si uh, apa namanya satu atau ini sendiri, lalu kita koma, lalu kita lanjut dengan si G12-nya. Nah, lihat ke G12 ke 0,25 kita koma, lalu kita masuk ke si, uh, si yang pertama, lalu kita tinggal koma, dan yang terakhir tadi nilai P3 yang kedua. Atau di X yang ketiganya, kita kurung, lalu kita enter. Nah, di sini kita mendapatkan hasilnya 6. Nah, untuk mencari P1 pangkat X1 nya sendiri, jadi tinggal kita kalikan saja dengan rumus sama dengan si P1 0,5 kita kali dengan si X-nya. Pertama itu 5. Kita enter, P1 X1 sendiri kita dapat 2,5. Sama dengan rumus sama dengan tinggal kalikan ini dengan X2 yang kedua, kita enter, P2 pangkat X pangkat 2 itu dapat 0,5,
Untuk P3-nya sendiri, tulis sama dengan rumusnya sama, tinggal kalikan, kali dengan si satu. Kita enter. Nah, jadi kita dapat simpulkan nomor 2 ini, sini dari 6, 0,5, dan P2 sendiri 0,5. Yang di P3 tadi di 0,25, untuk totalnya sendiri di P-nya itu ada di 1 dan X-nya ada di 8. Lanjut ke nomor 3. Di sini nomor 3 yaitu penyakit ganas. Penyakit ganas Y yang berpeluang menyerang penduduk sebesar 0,0001. Sebuah kota berpenduduk 15.000 orang. Hitunglah peluang akan terdapatnya 3 penduduk yang terkena penyakit ganas tersebut. Untuk nomor 3 sendiri, di sini klasifikasinya dengan suitable distribution Poisson. Untuk nilai X-nya sendiri di sini ada di 3. Dan untuk mean-nya atau rata-rata di 1,5. Untuk kumulatifnya sendiri di sini ada di false. Nah, untuk hasilnya atau rumusnya kita bisa tulis Poisson disk. Nah, untuk Poisson disk sendiri kita tinggal masukin si X-nya, ya, koma. Nah, di sini ada di X mean kumulatif. Ke koma kita masukin si meannya, koma lagi. Lalu kita masukin kumulatifnya atau si false-nya. Tutup kurung, kita enter. Nah, kita sini mendapatkan distribusi Poissonnya di hasil 0,126. Dan untuk nomor 4, di sini soalnya adalah hitunglah peluang bahwa seseorang yang melantunkan 3 uang logam sekaligus akan mendapatkan semuanya, maka atau semua belakang untuk kedua kalinya pada lantunan kelima. Jadi untuk soal yang terakhir atau soal nomor 4, ini masuknya ke distribusi binomial negatif. Untuk X sendiri itu ada di 5. Untuk number S-nya di sini kita dapat yaitu 2. Nah, untuk probability-nya di sini dapat 0,25. Nah, kumulatifnya sendiri sini tulis false. Nah, untuk menjadi number F-nya kita tinggal kurangin saja lah. Di sini sama dengan untuk X di kurang sama si number S. Nah, dapatlah 3 untuk number F-nya. Nah, untuk hasilnya sendiri kita di sini dengan rumus sama dengan apa namanya? Big eh, bis mencari hasilnya kita di sini bisa tulis rumus sama dengan nilai binom dis, kita tinggal tab. Nah, di sini ada dari rumus sendiri ada aturan untuk memasukinya, langkah-langkahnya. Yang pertama kita harus menemukan number F-nya, lalu kita koma, itu number S, kita koma, lanjut ke probability, koma, nanti ada di false. Kita kurung, lalu kita enter. Nah, untuk nomor 4 sendiri kita dapat hasilnya di 0,11. Kita lanjut ke RStudio. Jadi saya sudah menulis codingannya. Jadi untuk soal nomor 1 sendiri,
Langkah awal kita harus menginstal patches atau mengetik fixes-nya. Setelah kita menginstal, kita masukin ke library-nya. Setelah itu, kita ngelarin si distribusi binomial untuk nomor satu. Jadi ada N, P, sama X. Itu uh, underscore B. Yang pertama itu ada di 10. Untuk P-nya sendiri ada di 0,5 dan X-nya itu ada di 6. Untuk yang N sendiri adalah total semua percobaan. Sedangkan P-nya sendiri adalah peluang kejadian sukses si cobaan tersebut. Dan X-nya adalah jumlah sukses yang diharapkan. Di Kita tinggal masukin codingan dari peluang yes, this binomial kayak yang tadi di awal di Excel. Lalu kita masukin di binomialnya peluang distribusi binomial. Lalu kita tinggal print peluang dis binomial melihat hasil perhitungan dan peluang distribusi binomial. Yang pertama kita install dulu prosesnya. Ada ini adanya bar, kita tunggu dulu. Nah, jika sudah seperti itu, tanda kita sudah menginstal si library-nya. Lalu kita coba running si distribusi binomialnya. Lalu kita run. Nah, untuk running sendiri binomialnya, sabar, kita tunggu. Jadi udah masuk ini N, P sama peluang di binomial sama X-nya sendiri. Lalu ketika itu kita tinggal lanjut masukin si distribusi Poissonnya. Itu tuh lambda atau underscore P. Itu ada di 1,5 itu tentang rata-rata sambungan telepon. Dan untuk X-nya sendiri adalah sambungan yang ingin dicari peluang. Untuk peluang di Poissonnya sendiri adalah peluang distribusi Poisson. Tinggal masukin si X underscore P-nya. Lalu kita print. Boleh kita blok. Sebenarnya bisa langsung semua ke blok, cuma kita satu-satu dulu untuk memastikan kode kita benar salahnya. Nah, di sini distribusi benar-benar kita dapatkan. Setelah seperti ini tidak ada terjadinya error, kita bisa lanjut ke distribusi binomial negatif. Kita nilai K, X sama P-nya. Kita tinggal masukin untuk K-nya sendiri ada di 3, untuk X-nya ada di 12, dan P-nya sendiri ada di 0,3. K-nya adalah target jumlah sukses, dan X-nya adalah total semua percobaan. Dan untuk yang P adalah peluang kejadian sukses. Tinggal dengan hal sudah kita lakukan tadi, kita nulis ini peluang di binomialnya dengan rumus yang tidak kita kerjakan, bisa dibinom. Kita masukin rumus awal seperti tadi juga untuk mencari peluang distribusi binomial negatif. Terus ini kita masukin codingan printan untuk melihat hasil perhitungan peluang distribusi binomial negatif. Kita blok, lalu kita run. Nah, untuk distribusi Poisson sudah dapat dan peluang distribusi Poissonnya. Karena ini tidak terjadi error, kita bisa lanjut ke distribusi multinomial untuk angka yang terakhir. Karena tadi juga ada 4 soal, itu ada di distribusi multinomial, binomial negatif, Poisson sama binomial. Jadi untuk yang terakhir itu ada di distribusi multinomial. Kita masukin X atau size ML-nya atau dan P atau dan prop-nya. Untuk X sama sendiri, tadi itu ada di 521, saya tulis 125, dan untuk itunya ada di 8. Untuk P, nilai tadi yang awal di Excel kita tulis ada di 0,5, 0,25, sama 0,25. Ini untuk probabilitas keberhasilan untuk setiap kategori dan untuk proporsinya ada di peluang distribusi multinomial. Kita tinggal print melihat hasil dari perhitungannya, tinggal blok. Lalu, udah di blok, kita tinggal running. Nah, jadi dapat kita simpulkan di sini juga distribusi binomial negatif kita dapatkan, distribusi binomial, distribusi Poisson, sama distribusi eh, si multinomial. Jadi, mungkin sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.